antara setiap kita, di mana kita dijadikan hanya untuk menjadi penyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan boleh ada, semua hanya kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami datang dengan keadaan baik Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan untuk dipenuhi oleh Engkau. Kami persilakan Roh Kudus jamah hati kami, jamah hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan pagi hari ini yang kami cari. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami nanti-nantikan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus bagi setiap kami Tuhan yang sakit Tuhan boleh disembuhkan. Beban berat Tuhan, boleh Engkau Tuhan kuatkan kami. Bagi kami yang bersedih hati Tuhan, kami harapkan Tuhan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Satu hal yang kami rindu Tuhan hanya untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Daripada 1000
Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh hati Tuhan datang, Tuhan menyembah-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami dengan rendah hati Tuhan membuka hati kami Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap hidup kami. Biarlah kami pulang Tuhan tidak sebagaimana kami datang. Kami mendapatkan sukacita-Mu, kami mendapatkan kemenangan Tuhan, kami mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak. Yang siap katakan amin. Siapa yang meragukan kasih Tuhan? Siapa yang meragukan? Tidak ada. Semua yakin sama Tuhan. Kalau yakin sama Tuhan, buktikan dengan semangat memuji Tuhan. Haleluya. Musik. Woo. Yes, Lord. Kami tidak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Sebab itulah diri kami mau menyatakan. Woo. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Semua datang dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan duduk manis Tuhan untuk mendengarkan firman.
saat kami memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami ada dalam kasih anugerah-Mu. Saat ini, di waktu ini, sukacita besar Allah hadir di antara kami semua. Sehingga ada sesuatu yang dahsyat yang kami rasakan saat ini. Dan dilengkapi lagi dengan firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami siapkan hati kami mendengar apa yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut semua ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, saya ingat 1 tahun yang lalu, tadi saya diingatkan oleh Kaedi, dia, wah sama ya, Om, katanya 1 tahun yang lalu saya di tempat ini, ya, ada sukacita besar, ada suasana yang besar, yaitu anak saya masuk dalam pemberkatan nikah. Tapi saat itu saat itu juga saya sakit, saudara. Jadi saat itu mungkin orang bingung kenapa saya diam saja. Pada saat diminta untuk berbicara, untuk menyampaikan, saya diam. Kenapa? Itu perjuangan saya untuk ada. Karena paginya udah muntah-muntah. Saya harus ada di gereja. Sebagai orang tua, mama harus ada. Memang beberapa acara yang saya harus ikuti tidak bisa, ambil film pun tidak bisa. Karena memang tidak kuat saya. Tapi saya paksakan untuk bisa hadir. Nah, saat ini saya berdiri depan saudara. Ya, sebenarnya badan saya juga kurang enak, saudara. Tapi dengan hati yang gembira, ya, kita akan menjadi kuat. Amin. Ada kekuatan baru dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, kita percaya, ya, segala hal di dalam diri kita. Kalau kita meletakkannya dalam Tuhan, ada power, ada kuasa yang membuat kita mampu melakukan segala sesuatu. Amin, saudara. Ya, saya rasa saudara semua saat ini juga ada kuasa yang mendorong dan hadir di tempat ini. Ya, ada kasih anugerah Allah sehingga kita semua bisa merasakan sukacita yang besar. Kita bisa memuliakan Tuhan. Ya, melepaskan mungkin datang dengan segala penat yang kita alami sepanjang minggu ini. Tapi kita datang ke hadirat Tuhan. Lupakan sejenak, tutup pintu lalu. Tutup pintu ke depan. Hari ini hari Minggu, saudara. Biasanya yang kerja kalau udah hari Minggu senang, saudara. Sabtu sukacitanya besar. Begitu hari Minggu pagi masih sukacita besar. Begitu sore udah pusing kepala. Ya, yang kerja betul gak? Kenapa pusing? Maka ada istilah sick Monday. Apa tuh? Senin sakit ya. Kalau udah hari Senin rasanya sakit, pegel ya. Bangun pagi males. Rasanya jadinya hari Minggu terus, saudara ya. Kalau udah hari Senin males mau kerja ini. Ya, yang sekolah juga rasanya betul ya. Udah Senin rasanya aduh. Saya juga ngalamin, saudara. Kalau hari Senin rasanya kagak enak gitu ya. Apalagi udah ngebayang nih. Ya, begitu datang bosnya marah-marah. Nggak ada sukacita. Ya, bayangan muka bos marah melulu. Ya. Itu. Nah, saudara, biarlah hari Minggu ini khotbah firman Tuhan tentang berbahagia. Amin, saudara. Kita mau bahagia karena bahagia itu kunci. Ya, untuk kita bisa melakukan segala perkara dengan baik. Nah, sedikit saya ajak saudara, tidak ada khotbah yang bersifat monolog ya. Di pemuda sering saya lakukan ini, ya sifatnya dialog ya, kita bisa lakukan bersama-sama, mungkin trilogs ya, antara kelompok dengan kelompok dan pengkhotbah. Ya, jadi hingga ada 3 bagian saling berinteraksi. Nah, sedikit ya kita agak santai khotbahnya saat ini. Ya, saya juga tidak mempersiapkan begitu banyak karena badan saya juga enak banget, tapi saya tetap mempersiapkan firman Tuhan dengan baik. Ya, ini suara saya agak mindang ya kedengarannya. Kuping saya kayaknya teman-teman ini. Agak mindang sudah. Tapi tetap pekerjaan Tuhan harus jalan. Amin. Ya, saya bagi 2 kelompok ya. Mau sertai saudara? Ya. Pertanyaannya nanti pasti akan terbagi 2 kelompok. Nggak boleh yang abu-abu ya. Apakah Yesus tertawa? Pernahkah Yesus tertawa? Ayo, saya tanya dulu ya. Apakah Yesus tertawa? Pernah tertawa? Maksudnya tertawa atau Yesus diam saja ya? Tidak pernah tertawa, serius sekali. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hai orang Farisi. Kalau begitu Tuhan marah-marah terus ya.
datang ke gereja, tendangin meja-meja penjual makanan, penukar uang. Ada lagi, saya pernah berdebat sama teman saya. Yesus tuh nggak pernah ngomong kasar. Enggak, saya bilang. Contohnya, hai kamu ular beludak. Kasar nggak? Siapa yang boleh sendiri kata ular beludak? Nggak mau, tuh Yesus kamu ular beludak. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus tertawa, pernah tertawa, atau suka tertawa? Kalau pernah tertawa, coba di mana ayatnya? Ini dia jadi. Kalau Yesus menangis, betul nggak? Ada ayatnya, maka menangislah Yesus. Kalau ayatnya, maka tertawalah Yesus. Tertawanya terbahak-bahak lagi. Ayo kita buka. Saya tanya nggak? Apakah Yesus pernah tertawa? Siapa yang setuju Yesus tertawa? Angkat tangan dulu. Siapa yang tahu ada dua kelompok? Jangan abu-abu. Harus pilih satu. Ini nggak benar nggak salah ya. Kita berinteraksi aja ya. Siapa yang mengatakan mampu yang percaya Yesus tertawa dalam pelayanannya? Ayo. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisanya tidak tertawa ya? Nggak boleh abu-abu. Senyum. Hah? Senyum. Senyum. Ya pokoknya senyum, tertawa, pokoknya jadi satu lah. Ayo, yang senyum, pokoknya Yesus senyum, tertawa, ada itu. Atau yang berpikir Yesus itu nggak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum, ya? Karena ada ayatnya di pengkhotbah. Mungkin buat mereka yang kelompok yang tidak pernah Yesus tertawa ada, ya? Kalau tertawa itu adalah satu kebodohan. Makanya ada satu gereja ya zaman dahulu, mungkin sekarang udah tidak ada lagi. Kalau masuk gereja itu tidak boleh tertawa, ya? Harus serius. Pengkhotbah datang duduk sini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah saatnya kita bertemu dengan Tuhan. Tiba-tiba ada jatuh apa benda, nengok semua. Firman Tuhan sedang berjalan. Ada seperti itu, ada. Ada dasarnya memang, ada dasarnya ya. Kalau orang kebiasaan di Yahudi itu, orang tertawa itu orang mengolok-olok. Perhatikan pada saat Sarah tertawa, pada itu Tuhan bilang engkau akan melahirkan anak. Tertawa Sarah, mana mungkin umur 90 tahun tertawa? Enggak boleh, itu marah besar Tuhan. Nah, katanya seperti itu ya. Tapi betul nggak konsep seperti itu? Ya, bahwa Tuhan tidak tertawa. Tuhan Yesus berarti kan Tuhan. Tuhan tidak tertawa. Oke, sudah dapat? Yang kelompok tadi? Oke ya, setuju? Kelompok ini tidak setuju. Nah, saya akan tanya. Satu kelompok yang tadi yang mengatakan bahwa Tuhan tertawa, ada dasarnya nggak? Ada. Coba silakan. Satu orang. Pilih pemimpinnya. Ya kan kalau waktu Yesus katakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku, pasti Yesus dengan muka senyum. Dan ketika Yesus berkata, hai Sakius turunlah, aku akan makan di rumahmu, nggak mungkin Yesus sentak-sentak dia, pasti dengan senyum, dengan lembut. Itu dasarnya. Makan bakso kalau menang. Oke, sekarang dari kelompok itu, kelompok yang Tuhan Yesus tertawa, tersenyum, ya. Yesus ngebangor, ngelelucon enggak? Enggak. Jadi ini kelompok lain lagi nanti ya. Karena yang kelompok yang Yesus tidak pernah tertawa. Ayo, siapa yang mewakili? Atau kelompok bingung? Bagi tiga ada A, B, C. Kelompok bingung, enggak gitu ya? Yang C kelompok bingung lah, tertawa nggak tahu, saya nggak tahu, ya sebodoh ting lah, tahu sebodoh amat lah, mau tertawa nggak tahu bodoh amat, nggak pengaruh sama saya gitu. Itu kelompok apatis saudara ya, sebodoh amat. Nah saudara, oke, ada mewakili kelompok yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah tertawa. Kita masukkan di sini ya, betul nggak? Ya, Yesus tidak pernah tertawa, karena memang tidak ada tulisan di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus tertawa, ya.
Nah, saya tambahkan lagi pertanyaan, apakah Tuhan tertawa? Tadi kan Tuhan Yesus, sekarang apakah Tuhan tertawa? Apa yang pikiran saudara? Apakah Tuhan tertawa? Nah, sebelum saya lanjutkan, tertawa ini adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang menjadi bahagia, betul? Perhatikan, kalau dulu kita nonton di televisi, zaman dulu tuh ada acara-acara di TVRI ya, yang paling saya tunggu dan saya paling senang, hati saya bahagia, saya mendengar lawakan, betul? Ada pelawak, zaman dulu ada Ateng Iskak, Ria Jenaka, ada siapa tuh yang bawa, ya, orang-orang tua tahu deh ya, bawa apa namanya itu, anduk ke sini, si Gepeng. Nah, kalau sekarang kan udah nggak ada, itu zaman dahulu. Sekarang mas stand up comedy, Cah Lontong. Coba kalau saudara lihat Cah Lontong ngomong, ketawa nggak? Ketawa. Senang nggak saudara? Senang. Ya, artinya tertawa ini menimbulkan sesuatu dalam diri kita bahagia. Betul. Nah, jadi kita lihat Mazmur 2 ayat 4. Bisa ditayangkan? Mazmur 2 ayat 4. Iya, sudah dapat. Mazmur 2 ayat 4. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Dia itu siapa? Tuhan mengolok-olok mereka. Tuhan juga tertawa, saudara. Mazmur 37 ayat 13. Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Nah, artinya tertawa tidak dilarang, saudara. Amin. Jadi saudara mau tertawa ya nggak apa-apa, karena itu membuat saudara bahagia. Dalam ilmu pengetahuan kedokteran atau psikolog, ya, tertawa itu seperti melepaskan hormon. Ada 4 hormon, saya nggak hafal semua ya. 4 hormon itu yang membuat seseorang itu menjadi bahagia di hatinya, bergembira hatinya. Saudara pernah merasakan nggak? Kapan saudara berbahagia? Saat gajian. Nah, sekarang saya tanya lagi, ya. Bahagia, ya, menghasilkan kebahagiaan, keberhasilan. Apakah keberhasilan menghasilkan kebahagiaan? Yang mana lebih dulu? Bahagia karena kita berhasil karena kita bahagia. Ayo, saya bagi 2 kelompok lagi, coba. Ayo, bahagia lebih dulu baru berhasil. Berhasil dulu baru bahagia. Ayo, bahagia dulu baru berhasil. Berhasil dulu baru bahagia. Oke, saya bagi kelompok dulu pertama ya. Yang pertama, bahagia dulu baru berhasil. Siapa? Saya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti sisanya berhasil dulu baru bahagia. Kali ini juru bicaranya Silakan. ada kompetensi lagi di situ. Bisa nyanyi lagu satu? Coba ya, kita dengarkan ya. Berbahagialah. Coba, oh ya, nyanyikan. Saya nggak bisa nyanyi. Ya, terus. Sampai habis dong. Habis, salah lagunya. Lagu salah.
Ada lagu yang mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang. Artinya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lagu ini mengatakan bahwa bahagia dulu baru berhasil. Nah, tadi pertanyaan yang benar yang mana? Berbahagia dulu baru berhasil atau berhasil dulu baru berbahagia? Berbahagia dulu baru berhasil. Oke, yang Tapi kalau pekerja, kalau laki-laki umumnya harusnya bekerja berhasil berbahagia. Karena kalau nggak ada Iya, karena pola pikir laki-laki cenderung seperti itu. Kalau kan sistemnya kalau makanya beda. Laki-laki dan perempuan pasti pola pikirnya beda. Tapi kalau laki-laki sih cenderung pasti bekerja berhasil baru berbahagia, bisa bahagian istri, anak gitu. Itu sih benar. Laki-laki mau bener sih. Oke, sambil nanti kita renungkan jawabannya ya. Bahagia dulu baru berhasil atau berhasil dulu bahagia. Memang banyak ya orang berhasil pasti bahagia. Lulus sekolah, ya, lulus jadi sarjana, pasti senang, bahagia hatinya, betul? Ya. Kalau kalau tanggal 31 pasti senangnya luar biasa, betul? Karena gajian, saudara. Jadi berhasil dulu udah dapet nih, baru bahagia. Bisa, saudara. Ya. Jadi sama kuat ini, bahagia dulu baru berhasil atau berhasil dulu bahagia. Tapi kita lihat firman Tuhan, ya. Kita lihat apa kata Tuhan Yesus. Ucapan bahagia Matius 5. Matius 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ya, Tuhan Yesus itu naik ke atas bukit dan duduk. Ya, kalau Tuhan Yesus berbicara itu banyak sekali, saudara. Bayangkan, kita segini aja, saya pakai mic. Tuhan Yesus berbicara dengan ribuan orang. Ya, 5 roti dan 2 ikan menunjukkan bahwa Yesus memberi makan sampai 5.000 orang. Bagaimana ngomongnya nggak ada mic zaman dulu? Coba bayangin, saudara. Itu mujizat yang luar biasa. Pada saat dia berbicara, semua orang bisa mendengar. Ya, selalu begitu. Kenapa? Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Banyak yang mengikuti kemana saja pergi. Betul ya? Lebih hebat mana Yesus sama The Beatles? Tahu The Beatles? Pernah dengar cerita The Beatles? John Lennon pernah berkata apa? John Lennon merasa pada saat dia konser, ribuan orang mendengarkan dia. Perhatikan, ya. Pada saat dia datang ke gereja sepi. Tahun 66, saudara. Gereja sepi. Jadi dia bisa membayangkan betapa hebatnya dia. Ya, sampai dia berkata di depan publik, The Beatles lebih hebat dan lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Betul begitu, saudara? Ini kesombongan daripada The Beatles, ya. The Beatles hanya hidup pada saat itu, pada zaman itu. Setelah itu orang lupakan. Generasi baru ada yang tahu The Beatles? Tahu nggak? Tahu, tapi nggak pernah merasa mencintai The Beatles. Paling senangnya siapa kamu? Korea, ya. Itu lagu-lagu Korea. Itu mah zaman dahulu. Waktu zaman saya itu ada Bonnie M, ya. Bonnie M di tepi sungai Babylon. Wah, itu rasanya luar biasa. Tapi itu berlalu. Tuhan Yesus tidak pernah berlalu. Amin. Dari dulu sampai sekarang. Bukan ribuan, jutaan orang. Jutaan orang mengagung-agungkan Yesus. Tapi jutaan orang juga diselamatkan Tuhan Yesus. Mana lebih hebat? The Beatles apa Tuhan Yesus? Amin. Ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah. Nah, perhatikan di sini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, kenapa Yesus berkata begini? Berbahagialah. Kita lihat posisi berbahagia ditaruh di depan. Apapun yang terjadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Karena pada saat Anda bersukacita, ada sesuatu yang muncul. Ada yang satu muncul dalam dirimu. Ya. Enggak mungkin Yesus berkata,
Dengan berbahagialah, dia diam, nadanya datar. Pasti akan berbicara dengan nada yang riang. Seperti kita nyanyi ya. Bersorak-sorai orang-orang benar. Kan kita semangat. Ya, angkat tangan, kita tersenyum enggak? Bersorak-sorai orang-orang benar. Ya nggak bisa saudara kayak gitu. Ya enak kalau gitu. Ada ekspresi, ada gestur tubuh. Pada saat Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah. Wajah Yesus pasti sesuatu yang membuat orang tertarik. Kalau enggak, ngapain saya dengerin ini orang? Udah gitu ngomongnya aneh lagi, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah. Bagaimana orang miskin bisa berbahagia? Inilah Yesus, saudara. Selalu menyampaikan sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi bila saudara lakukan, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Karena ini kunci, berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Kuncinya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, bukan masalah dalam diri kita. Miskin di hadapan Allah. Banyak penafsiran tentang miskin. Apakah miskin secara rohani di depan Tuhan atau miskin secara jasmani? Tapi intinya adalah sesuatu yang kurang. Kalau yang kurang rasanya ada rendah diri. Rendah diri susah untuk tertawa, saudara. Betul? Orang yang rendah diri susah untuk tertawa. Yang ada adalah kebencian, ya, iri. Nah, ini susah untuk berbahagia, susah untuk bersukacita. Tapi sekarang berbahagia. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup. Amin, saudara. Makanya ayat kan bersukacitalah senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Pada saat Yesus katakan baik, saudara merasa damai di hati saudara. Ya, oleh karena itu dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, lagi-lagi, udah lagi sulit disuruh berbahagia. Tuhan Yesus ini ada-ada saja. Tetapi inilah yang diinginkan Tuhan Yesus dalam diri kita. Bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Itulah yang diinginkan oleh Kristus di dalam hidupmu. Ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan boleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Perhatikan dari sana. Di semua apapun yang terjadi, Yesus berkata berbahagialah. Ya. Saudara dianiaya, masih bisa berkata Tuhan Yesus baik. Saudara tidak punya apa-apa, masih berkata Yesus baik. Nah, ini kunci tentang kebahagiaan. Mengapa kita disuruh berbahagia oleh Tuhan? Karena dengan kita berbahagia, ya, dalam diri kita ada sesuatu yang muncul, ada hormon yang menggerakkan, ya, dopamin yang menggerakkan sel-sel kita, memberi interaksi ke otak kita, sehingga otak kita merasa tidak tertekan, tidak stres. Keluarkan itu dengan cara apa? Saudara berbahagia. Istri saya ini sedang mengejar proses S2-nya, ya. Hari-hari ini stres, saudara. Kenapa? Karena membayangkan nanti, ya, nggak selesai gimana? Kalau nggak selesai gimana? Ya, satu. Lalu kedua, kalau udah selesai, sekarang udah selesai, tinggal masuk dalam ujian. Mulai lagi stres. Bagaimana berhadapan dengan dosen? Saya katakan berbahagialah, tenang sajalah. Ya, orang Sunda bilang apa? Orang Bandung mana di sini? Kumaha engke lah. Bagaimana nanti? Kenapa? Yesus berkata, apa? Dalam firman-Nya, ya, jangan kamu khawatir hari esok. Ya. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini.
Artinya tutup masalah kekhawatiran kita. Untuk hari besok ada kesusahannya sendiri. Tutup masa lalu saudara, udah lewat. Plak. Saudara hidup hari ini, Tuhan hanya minta berbahagia. Bangun tidur, ada kekuatan baru. Tuhan berikan kita. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup. Amin. Ada yang doanya gitu? Hah? Ada saudara? Terima kasih Tuhan, saya masih hidup Tuhan. Sama Tuhan bercanda aja saudara, jangan serius. Kemarin saya dengar kesaksian bahwa itu ada sama Tuhan dia berdoanya bercanda. Saya ingat Om Oga katanya kalau doa sama Tuhan santai saja. Ya santai saja berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan berikan saya itu. Masih ada satu hari yang saya harus lewati. Dan saya percaya hari ini saya bisa berhasil. Amin. Kalau saya bahagia. Amin. Jadi bahagia dulu baru berhasil. Amin. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, tidak berpalinglah pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apapun yang terjadi dalam hidupmu, berbahagialah, bersukacitalah. Amin. Anak-anak Tuhan, orang-orang Tuhan. Tidak salah saudara berhasil lalu bahagia. Itu proses alami, proses manusia. Orang berhasil, orang sukses itu bahagia umum. Tetapi orang bahagia dahulu sebelum sukses enggak umum saudara. Nah yang enggak umum itu saudara pegang. Amin. Supaya saudara tidak digoncangkan oleh keadaan. Keadaan seperti ini, ya, saudara masuk dalam masalah, ya. Saudara ditolak, saudara kesel sama orang yang nolak saudara. Coba kalau saudara tahan gitu, saudara tetap bahagia. Tidak ada rasa timbul kebencian, iri hati, dengki, kesel. Tidak ada. Yang ada adalah sukacita. Nah ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, dalam jelas di sini. Maka kalimat berbahagia ditaruh di depan. Agar kita semua anak-anak Tuhan berbahagia. Amin. Ada sukacita. Amin. Diam aja ini. Ini nggak saya khotbah tentang berbahagia, malah pada cemberut serius semua ini kan. Takut masuk, takut salah. Takut salah. Ya. Nah, itu saya kasih dalam. Saya lanjutkan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tadi saya sampaikan. Ya, tidak usah kita mengambil di hati kita. Yang pertama tetap apapun yang terjadi, tetaplah kita penuh dengan sukacita. Dikatakan sini berbahagialah. Yang berikutnya bersukacita dan bergembiralah. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ini yang penting saudara. Karena upahmu besar di surga. Pernah nggak bayangin punya deposito di surga? Saya tanya, siapa yang punya tabungan di surga? Udah buka rekening di surga? Emang belum beli ambil, kalau mau diambil sekarang berangkat nanti. Mau ambil toh? Mau ambil, apa? Dibukain. Titip ambilin. Ya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Kalau kita punya pengharapan sedemikian besar, maka upah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu menggerakkan kita. Di dalam kita ada dinamo, ya, yang bergerak untuk mencapai tujuan. Pada saat kita bergerak, ya, itu menimbulkan. Makanya bahasa hormon itu dari kata bahasa Yunani horman, itu yang menggerakkan, Kalau tidak ada sesuatu yang menggerakkan, maka tidak sampai kepada tujuan. Nah, oleh karena itu kita perlu sesuatu untuk kita bisa mencapai tujuan. Menggerakkan itu apa? Sukacita kita, kebahagiaan kita. Maka bila orang sukacita, orang berbahagia, ya, tujuan ke sana adalah keberhasilan. Amin. Perhatikan ya, saudara perhatikan, orang yang penuh dengan sukacita, apa yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya.
Perhatikan, setiap kali saudara senang hati saudara mengerjakan sesuatu, hasilnya bagus nggak? Bagus. Pada saat saya berjuta, ya, pada saat saya bekerja, saudara, saya bekerja walaupun kerja yang keras, tapi saya senang, hati saya bersuka cita. Rasanya nggak mau lepaskan itu pekerjaan. Sampai malam, sampai pagi pun dikerjakan, saudara. Perhatikan, hasilnya maksimal. Nah, untuk yang bekerja ini, ya, yang bekerja, yang berbisnis, jangan tutup dirimu, ya, dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa sebal, rasa tidak suka. Sambutlah di depan itu dengan mendasari diri kita dengan sukacita. Besok mau kerja, sukacita. Bangun pagi, kita sukacita. Amin. Sebelum berangkat kerja, sebelum pergi ke tempat kerja, katakan Tuhan, hari ini aku ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya pasti berhasil karena saya meletakkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, ini yang ini. Oleh karena itu, mari saudara kasih dalam Tuhan, kita taruh bahagia itu di depan. Setuju saudara? Ya, bahagia dulu baru berhasil. Jelas sampai di sini firman Tuhan ya? Iya. Nah, tambahkan ya sebagai kunci untuk bahagia tadi, kita rangkum ya apa yang kita tadi sudah pelajari. Ya, yang pertama adalah untuk kita bahagia, cintai dirimu. Waduh, ini katanya nggak boleh mencintai diri. Kata siapa saudara? Mencintai diri kita. Karena orang yang menghargai diri sendiri, ya, orang yang bisa menghargai orang lain. Betul? Kalau saudara hanya mencintai diri sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri, maka saudara tidak bisa mencintai orang lain. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 39. Apa saudara? Matius 22 ayat 39. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya yang pertama kita mengasihi diri kita sendiri. Kita menghargai diri kita sendiri. Ya, jangan saudara lihat ke kaca, aduh, saya jelek amat. Saudara aja bilang jelek, ya. Apalagi orang lain, saudara. Saudara bilang jelek benar, malas saudara, ya. Betul saudara? Ayo, banggalah apa yang diberikan Tuhan kepada dirimu. Amin. Banggalah. Bentukmu, apapun dalam dirimu, karaktermu, itu Tuhan berikan kepadamu. Ya, cintai diri. Yang kedua, mengucap syukur, saudara. Ya, 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukur di dalam segala hal. Ya. Saudara tidak bisa mengubah keadaan. Yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri. Tadi tempat kerjaan tidak pernah berubah. Saudara berdoa terus-menerus, ya, supaya tempat kerjaan saudara itu menyenangkan saudara. Tuhan tidak kabulkan itu. Yang begitu itu pekerjaan. Yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri. Buat tempat kerjaan itu indah. Dari mana? Dari diri kita sendiri. Dan berilah hatimu berbahagia, datang dengan bahagia. Amin, saudara. Ya, ada satu toko, ya, ramai terus saudara. Ramai. Saya pernah makan di tempat itu, bakmi tadi, tahu ya? Itu penjualnya riang, gembira, datang senyum, ketawa sama orang, apa? Saudara, tanpa sadar kita terbawa oleh atmosfer sukacita dia. Dia berbahagia, maka semua yang dikerjakannya berhasil. Benar kata tadi, apa saja yang dikerjakannya selalu berhasil. Kenapa? Karena ada bahagia. Amin, saudara. Ya. Ya, yang ketiga, jangan khawatir. Tadi kan dia bilang, jangan khawatir. Karena kekhawatiran, saudara, membunuh hari ini, saudara. Padahal khawatirnya masa depan, tetapi membunuh hari ini. Jadi sakit, saudara. Ya,
ya pilek, batuk, pegel. Kenapa? Padahal nggak kenapa-kenapa. Dokter tanya kenapa? Nggak ada sakit. Kata dokter, pikiran saudara, karena jauh ke depan ditarik pada hari ini. Pada Yesus berkata, biarlah keusahaan esok ada waktunya. Esok ya esok. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Lakukan, kerjakan. Apa yang sulit hari ini lakukan, kerjakan. Tadi saya lihat contohnya ya. Hari ini banyak contoh yang kena ya. Awal masuk orang nggak bilang, Pak, ininya nggak jalan katanya, komputernya rusak. Nah, saudara, kalau kita ke bawah, waduh, gimana? Kita jalan aja, berjalan ya. Tuhan akan berikan solusi pada waktunya, tepat pada waktu. Beres kan? Senyum ya. Berhasil dulu gak ketawa. Apa ketawa dulu? Tadi gak ketawa. Tadi stres kan? Kalau kita senang, kita sukacita. Ini tantangan. Ini firman Tuhan. Kita harus buktikan betul gak? Dengan sukacita, ya segala sesuatu berhasil dengan baik. Amin. Ya, perhatikan saudara. Begitu di tengah jalan saudara mogok mobil, saudara bingung segala macam, makin repot saudara. Ya, mungkin kotak-katik nggak benar, waduh segala macam susah. Tapi dengan hati yang penuh sukacita, Tuhan katakan ada jalan keluar. Amin. Ya, yang 4, nah ini jangan emosi. Seringkali nih kita dibawa dengan emosi. Saya katakan tadi, emosi itu membawa kita ke dalam ketidaksukaan. Emosi ditolak, emosi tidak diterima, itu membuat kita marah. Hindarkan itu, ya. Firman Tuhan berkata, ditampar pipi kiri, ditampar pipi kiri. Ini pipi kiri apa pipi kanan dulu? Kiri. Kanan dulu ya. Ditampar. Kita lihat ayatnya, Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Ditampar pipi kiri apa kanan? Ayo. Coba dites. Mana? Siapa boleh menampar pipi kanan? Salah lagi. Makanya baca firman Tuhan. Iya, ditampar pipi kanan, berilah pipi kanannya, berarti kanan kita ya. Betul nggak? Coba kalau kita nampar orang, yang kena sebelah mananya? Kiri. Nah, kita orang Indonesia kalau nampar sebelah kanan. Mungkin kalau di Israel namparnya begini, plok terus. Jadi yang kena sebelah kanan kita, plok gitu ya. Plok. Karena enak gini loh, kalau begini agak susah, tapi kalau plok, wah enak 2 kali saudara. Makanya disuruh pasrah ya. Pasrah. Tugas 2 kali. Nah, di sini intinya adalah apa, saudara? Memang suka nampar ya, kayak dia. Namparnya sebelah kanan ya, ntar lupa sebelah kiri gitu. Intinya di sini apa? Saudara diminta Tuhan jangan emosi. Nah, saudara, ini yang sering terjadi. Ini kayak tadi saya kena pedang bermata 2. Saya juga nggak tahan kalau gini, saudara. Suka berbalik kembali. Ya kediri kita kan. Kalau emosi itu kita semua hampir rata-rata susah, saudara ya. Ya betul. Apalagi ya saya sering ceritakan, saya dididik untuk bisa tidak kalah sama orang lain. Ya ada baiknya, ada jeleknya, saudara. Saya dididik tidak boleh kalah sama orang lain. Yang didik saya adalah jago kungfu. Nah susah, saudara. Nggak ada tuh. Yuk dipukul, saya harus pukul dia centang sampai tenggelam gitu. Ya, di satu sisi pahit untuk kita menjadi berani, di sisi lain kita nggak boleh firman Tuhan. Ditampar pipi kiri di kananmu, kasih pipi kirimu. Ya artinya tahan emosimu. Kenapa? Dengan emosi lagi ya. Emosimu tidak ditahan, maka kamu tidak bisa berbahagia. Betul, saudara? Betul, ya. Apa ibu-ibu nih, kalau ada anaknya, belum, ya? Ya betul ya, itu bu ya. Apalagi anaknya mulai gede. Kalau masih kecil, nangis udah gede, apa lu? Waduh, udah susah, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya, nah ini maksudnya kita tuh bukan gaya nurut kita, tapi Tuhan menginginkan kita tahan emosi kita. Ini bagian daripada kita. Kita mau bahagia,
kita harus bisa tahan emosi kita. Amin. Bisa diterima firman Tuhan? Ya, mari kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kasih anugerah Allah begitu luar biasa, mengingatkan kembali pada hal-hal yang kami lupa bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap bersukacita, untuk kami tetap bergembira apapun kondisinya, apapun masalah dalam hidup kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan bersosial kami, dalam kehidupan apapun yang kami lakukan, kami tetap senantiasa bersukacita, mengucap syukur kepada Engkau, karena di situ letak ucapan bahagia yang Tuhan inginkan dalam hidup kami boleh terjadi. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, semua mau berbahagia, amin. Mau berbahagia, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan melihat info sepekan. Bisa ditampilkan. Oke, puji Tuhan, ternyata bisa ditampilkan. Info sepekan GBI Growth Grand Duta, mari kita sama-sama katakan dengan iman. Bertumbuh tiada henti, berbuah terus menerus. Amin. Baik, informasi yang pertama diawali dengan doa fajar pada hari Sabtu ya, tanggal 18 September jam 6 pagi sampai dengan selesai. Terbagi 2 sesi. Sesi pertama yaitu doa dan firman ya, jam 6 sampai dengan jam 7. Baik, yang sesi kedua ada sharing firman Tuhan, di mana kita sama-sama diskusi tentang kebenaran firman Tuhan ya, dari jam 7 sampai dengan selesai. Ya, semua jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini kami undang boleh hadir ya, doa fajar di GBI. Next. Ya, di hari yang sama ya ada ibadah pemuda jam 7 malam sampai dengan selesai. Untuk info pelayannya baik tema dan penyampaian firman Tuhan akan ada di grup WhatsApp infonya. Oke, begitu juga dengan Abi ya, jam 3 sore hari Minggu. Nanti untuk info link Zoom-nya akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Ya, baik ibadah raya pertama dan kedua tanggal 19 September. Untuk para pelayan diumumkan kembali nanti di grup prophetik ya. Untuk jemaatnya bebas, bisa berapa aja yang datang. Haleluya. Ya, untuk remaja tanggal 19 jam 11 pagi sampai dengan selesai. Oke. Next. Ya, happy wedding anniversary untuk Kontraga dan Cisweran pada tanggal 12 September ya. Oke, boleh dipersilakan maju untuk didoakan. Makan doang kan? Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Gitu. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Oke, boleh digandeng sambil tatap-tatapan. Ya, katakan dengan penuh hati, sepenuh hati. Oke. Oke, masih. Kasih
berkat yang Tuhan janjikan bagi keluarga yang berbahagia turun atas mereka. Mereka akan seperti pohon yang tanam di kiri dan sungai. Mereka akan bertumbuh. Mereka akan berbuah. Anak-anak cucunya semua diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang meminta muka. Semua ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kesehatan kekuatan menyertai. Kasih anugerah cinta sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya ulang tahun juga. Oh iya, Ci Sheryl ulang tahun juga ya. Sama Samuel ada? Oh ada aja guys. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Ini sengaja ya, ulang tahunnya sama pernikahannya jadi satu. Mantap. Ya. Mari kita berdoa, biar ada berkat-berkat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kami bawa Sheryl dalam tangan Tuhan. Hari yang sukacita yang dialami oleh Sheryl, biarlah Tuhan memberkati. Dia umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan kehormatan, di tengah-tengah iman menatap saudara turun atas. Terus tumbuh, terus naik melayang melewati segala badai kehidupan. Bukan dahsyat dan luar biasa. Bukan sekali apapun yang diperbuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah panjang hidup, kesehatan kekuatan, terus dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Ci Sheryl. Hari ini bahagianya berlipat-lipat ganda. Haleluya. Oke. Ya, selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir ada. Saya melihat wajah-wajah yang setia di tempat ini. Haleluya. Biar kiranya kursi yang kosong boleh terisi dengan jemaat baru. Amin. Amin. Haleluya. Masih ada? Sudah? Oke, mari jemaat yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami orang-orang yang berbahagia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, akan kehidupan kami Tuhan terus Tuhan ke depan Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan ketika kami berbahagia Tuhan, Engkau yang memerintahkan itu Tuhan, dan boleh kami dapatkan Tuhan sukacita yang lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, pagi yang indah Tuhan. Kami boleh hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Karena Engkau yang begitu baik Tuhan, nyertai kami Tuhan di hari ini Tuhan. Kami orang-orang yang Engkau pilih Tuhan, orang-orang yang Engkau tentukan Tuhan, terus boleh berada Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pagi hari ini kami dengar Tuhan. Begitu indah Tuhan, mengajarkan kami Tuhan, boleh kami dalam keadaan apapun Tuhan, kami boleh terus harus berbahagia Tuhan. Karena ketika kami berbahagia Tuhan, semua segala masalah Tuhan, semua segala kehalangan Tuhan yang kami hadapi Tuhan, penderitaan yang boleh kami hadapi Tuhan, kami akan
akan dapat laluinya Tuhan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang oleh sampaikan Tuhan. Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan terus Tuhan. Keadaan apapun Tuhan tubuhnya saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang terus menguatkan Tuhan. Sakit penyakit boleh Kau usir di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu Tuhan boleh terus Tuhan bekerja di tempat ini Tuhan, di ladang Kau Tuhan dengan dahsyat Tuhan luar biasa Tuhan. Boleh membawa kami ke Tuhan ke tempat yang sejuk Tuhan, tempat yang damai sejahtera bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk pelayan Engkau juga Tuhan, WL, singer, pemain musik Tuhan. Semuanya Kau biarlah Engkau yang terus memelihara mereka Tuhan. Kau lindungi kami terus Tuhan dengan kuat dan kuasa daripada yang dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang hari ini hadir Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Ketika mereka pulang juga Tuhan, membawa sukacita yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Dan kami juga teringat Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir Tuhan, kami percaya Tuhan apapun ke dalam mereka Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang terus menopang Tuhan. Sukacita boleh ada Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mau bersyukur Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk keadaan yang lebih baik untuk Indonesia Tuhan. Untuk COVID-19 yang boleh terus turun Tuhan. Dan bahkan kami percaya, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar tidak ada lagi Tuhan kenaikan Tuhan, kenaikan Yesus. Biarlah kami boleh hidup Tuhan lebih tenang Tuhan, lebih damai Tuhan. Dan boleh bersama-sama lebih banyak Tuhan bersukacita Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tidak takut Tuhan di dalam peribadatan Tuhan ketika kami datang Tuhan, karena kami Tuhan terus Engkau yang menopang, terus Engkau yang memelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan, kami lebih bersukacita Tuhan berada di tempat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada lagi Tuhan tidak pada ibadah yang offline Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan beribadah saat ini Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan Indonesia Tuhan, Kau yang terus memberkati pemimpinannya Tuhan, dari yang terendah sampai yang terbawah. Terlebih Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden Tuhan. Biarlah kebijakan-kebijakan yang mereka boleh ambil Tuhan, kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya, jadi lelah Tuhan kami yang telah lalui ini Tuhan, menghasilkan hasil yang baik Tuhan. Biarlah boleh terus kami bersukacita Tuhan, karena kami berbahagia Tuhan ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tidak banyak berbicara Tuhan, biarlah Engkau yang terus Tuhan berdoa untuk kami Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan selalu Tuhan, dalam keadaan apapun kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Lebih Tuhan, biarlah Engkau yang tutup pupus kami semua Tuhan, dengan sehat, dengan kuat Tuhan, semuanya Tuhan, agar kami boleh melalui ini semua dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah kami akan menerima berkat yang dari Engkau. Haleluya. Segala puji syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersukacita. Hari ini Tuhan sudah berbicara bagi kami semua. Kami juga sudah memuliakan Engkau, dan kami sudah berdoa bagi bangsa kami, bagi negeri kami, bagi lingkungan kami, bagi gereja kami. Kami percaya semua ini menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya sebelum kami kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya berkat Tuhan yang luar biasa dilimpahkan kepada kami semua. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, mari seluruh jemaat dengan sukacita, dengan hati yang penuh percaya bahwa berkat akan turun bagi kita semua. Buka hatimu, hadapkan wajahmu kepada Dia yang duduk di tahta, yang saat ini menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Bahkan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, dan kita menerima kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, angkatlah, terimalah segala berkat dari Bapa,
berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan, dilimpahkan, hingga berkat itu melimpah keluar dan kau dapat memberkati di sekitarmu. Dan terimalah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, menyelamatkan hidup kita, dan menyediakan tempat kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus agar kita semua boleh bertumbuh, berbuah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita sudah diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.